Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi di sini sudah ada tabel datanya. Ini data-data ujian tengah semester Mapel Matematika untuk kelas 12 IPA SMA IPPK Seminari Petrus Van Diepen. Jadi ini sudah ada tabel datanya. Sekarang langkah pertama adalah kita tentukan frekuensi data. Jadi frekuensi data diperoleh dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum diperoleh dari data yang memiliki angka paling besar dan nilai minimum diperoleh dari data yang memiliki angka paling kecil. Jadi di dalam data ini nilai maksimumnya adalah 60. Langkah kedua yaitu kita cari banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,3 log n. Diketahui n sama dengan 100, log 100 sama dengan 2. Jadi kita masukkan 1 ditambah 3,3 dikali 2. 2 ini diperoleh dari hasil log 100 ini. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 2 sama dengan 6,6. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. Karena ini hasilnya koma, jadi kita bulatkan menjadi 8. Jadi banyak kelas, kita peroleh hasilnya 8. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Di sini saya akan mencari panjang kelas dan batas bawah kelas. Untuk mencari panjang kelas sama dengan jangkauan data dibagi banyaknya kelas. Jangkauan data tadi kita sudah dapat yaitu 55 dan banyaknya kelas kita juga sudah dapat 8. Jadi 55 dibagi 8 hasilnya 6,875. Kita bulatkan saja menjadi 7. Jadi panjang kelas sama dengan 7. Jadi panjang kelasnya 7. Dan yang kedua batas bawah kelas. Batas bawah kelas yang pertama di sini, batas kelas pertama adalah datum terkecil. Misalnya batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecil. Datum terkecilnya 17, sehingga batas atas kelas interval pertama 17 tambah panjang kelas kurang 1. 17 tambah panjang kelas kan tadi kita sudah dapat di atas yaitu 7. Jadi 17 tambah 7 kurang 1. 17 tambah 7 24. 24 kurang 1 23. Jadi batas bawah kelas yaitu 23. Jelaskan mengenai tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya kita sudah menentukan panjang kelasnya itu 7 dan juga banyak kelasnya itu 8. Jadi dalam tabel distribusi frekuensi terdapat 3 kolom yaitu kelas, turus, dan juga frekuensi. Untuk mengisi tabel pertama, kita tulis dengan angka 17 karena angka 17 ini angka yang paling kecil dari tabel. Terus angka 17 ini kenapa bisa sampai 23? Karena dalam panjang kelas tadi itu terdapat 7, berarti kita menggunakan interval 7 sehingga 17 sampai dengan 23. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. 24 sampai dengan 30 kita menggunakan interval 7. Sampai dengan 66 sampai dengan 72. Ya, kita menentukan turus. Berdasarkan tabel baris pertama, turus ini terdapat 9. Untuk menemukan turus ini kita melihat berdasarkan kelas, dari kelas 17 sampai 23. Kita melihat kembali tabel yang Ibu kirim. Apakah ada angka 17 sampai 23 atau tidak? Pemisalan baris pertama terdapat angka 17, maka kita tulis di sini satu garis turus. Terus baris kedua tidak terdapat angka 17 melainkan angka 18, maka kita tambahkan garis turus satu lagi.
Begitu pula dengan kelas 66 sampai dengan 72. Terus untuk frekuensinya itu kita dapat dari mana? Untuk frekuensi itu kita dapat dari berapa banyaknya turus. Seperti kelas pertama ada 9 frekuensi. Dapatnya dari mana? Dari banyaknya garis-garis yang terdapat pada turus. Begitu pula dengan baris kedua, ada 16 frekuensi. Dapatnya dari mana? Dari banyaknya garis yang terdapat pada kolom turus tersebut. Begitupun selanjutnya sampai dengan kelas 8, terdapat 1 frekuensi. Itu diambil dari 1 garis turus. Setelah menghitung semua frekuensi, kita juga untuk memastikan bahwa tabel distribusi frekuensi itu betul-betul, berarti kita jumlahkan semua frekuensi. Jika jumlahnya 100, maka itu tuh valid. Untuk menentukan batas bawah dan juga batas atas itu kita tentukan berdasarkan data kelas. Berarti untuk batas bawah itu kita menulis berdasarkan angka-angka yang di sebelah kiri berdasarkan data kelas. Sedangkan untuk batas atas itu di sebelah kanan data kelas. Contohnya itu seperti batas bawah. Kelas pertama itu batas bawahnya itu 17, batas atasnya 23. Sedangkan kelas 2 itu batas bawahnya 24, batas atasnya 30. Begitupun selanjutnya sampai dengan kelas 8 itu terdapat batas 66 batas bawah, sedangkan batas atasnya itu 72. Oke, baik, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Saya akan lanjut pembahasan atau penjelasan, dan bagian ini terkait dengan penentuan kelas. Oke teman-teman, penentuan kelas sendiri saya akan membahas 3 bagian besar, yakni penentuan tepi kelas bawah, penentuan tepi kelas atas, dan yang berikut nanti itu penentuan titik tengah kelas. Saya rasa bagian ini gampang ya untuk penentuan kelas. Jadi teman-teman, seperti yang dalam penjelasan video dari teman-teman kelompok saya terkait dengan angka-angka yang sudah dicantumkan dalam tabel. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan penentuan kelas, dan kita masuk saja yang pertama, penentuan tepi kelas bawah. Oke teman-teman, kita angkat yang pertama ya. Di sini ada sampai 8. Jadi mulai dari penentuan tepi kelas bawah pertama, kelas bawah kedua, ketiga, keempat, dan sampai seterusnya yang terakhir itu penentuan tepi kelas bawah yang ke-8. Oke, kita langsung saja pada penjelasan yang pertama ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Untuk tepi kelas bawah pertama itu dimulai dari angka 17 sampai 23. Oke, jadi begini teman-teman. Kalau pembahasan tepi kelas bawah, nah di situ berarti angka yang menjadi patokan atau yang nanti kita hitung itu 17, karena 17 merupakan angka bawah. Nah, sedangkan 23 kita abaikan. Dalam artian 23 ini kalau nanti masuk dalam penjelasan berikut, itu ini kelas atas ya. Jadi kelas bawah di sini yang teman-teman ambil dalam hitungan yakni angka 17 saja. Oke, kita langsung saja pengerjaannya. Jadi tepi kelas bawah pertama sama dengan 27 kurang 23. Nah, di sini kita langsung lanjut sama dengan 17 kurang 0,5. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang kita gunakan adalah 17. Lalu kenapa di sini 0,5? Nah, 0,5 ini ketentuan atau angka yang sudah ada, jadi teman-teman tinggal masukkan saja. Lalu yang teman-teman perhatikan juga di sini
terkait dengan minus atau tanda kurang di sini. Jadi kalau penentuan tepi kelas bawah, di sini kita gunakan tanda minus atau kurang. Jadi 17 kurang 0,5 sama dengan 16,5. Nah, jadi tepi kelas bawah pertama sama dengan 16,5. Dan begitupun penjelasannya untuk selanjutnya. Nah, coba kita langsung saja pembahasannya berikut, yaitu tepi kelas bawah kedua. Sama saja seperti yang tadi atas ya. Jadi kalau kita membahas tepi kelas bawah, otomatis angka awal atau yang hitungan awal itu menjadi patokan. Jadi di sini 24 kurang 30. 30 teman-teman abaikan saja. Jadi yang digunakan adalah angka 24. Jadi 24 kurang 0,5 sama dengan 23,5. Begitu seterusnya. Jadi teman-teman hitung-hitung, oke, sampai yang terakhir ke 8 terakhir ya sama. Nah, kita langsung bahas bagian yang ke 8 terakhir. Jadi tepi kelas bawah ke 8 sama dengan 66 kurang 72. Penentuan tepi kelas bawah maka sama dengan 66 kurang 0,5. Jadi 0,5 ini seperti yang tadi saya katakan bahwa ketentuan. Hasilnya sama dengan 65,5. Oke. Kita lanjut pada pembahasan yang berikut, yaitu terkait dengan penentuan tepi kelas atas. Oke teman-teman, jadi tadi kalau penentuan tepi kelas bawah itu angka yang digunakan itu merupakan angka awal atau standar, yakni 17 tadi ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan tepi kelas atas. Oke, pembahasan pertama, tepi kelas atas pertama. Di sini angkanya dimulai 17 sampai 23 atau 17 kurang 23. Maka yang kita gunakan adalah angka 23 atau nilai terbesar atau maksimumnya sampai di mana. Jadi angka 23 yang kita gunakan dalam penentuan tepi kelas atas. Nah, kita mulai langsung pengerjaannya. Jadi 17 kurang 23 sama dengan 23. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan tambah. Tadi kalau penentuan kelas bawah tandanya jadi minus. Kalau di sini kalau penentuan kelas atas di sini jadi positif. Atau 23 tambah 0,5, ketentuannya tetap sama. Sama dengan 23,5. Begitupun seterusnya. Kita langsung lanjut ke tepi kelas atas yang kedua. Nah, di situ teman-teman lihat 24 kurang 30. Yang kita gunakan adalah 30 ditambah 0,5 sama dengan 30,5. Jadi untuk 24 atau angka minimumnya ini diabaikan saja. Yang kita hitung adalah 30 kalau penentuan kelas atas pertama. Hitungan itu pun sama berlaku bagi yang lain dalam penentuan tepi kelas atas pertama hingga tepi kelas atas ke-8. Nah, kita langsung lanjut ke penentuan tepi kelas atas ke-8. Jadi di sini sama ya. 66 sampai 72 sama dengan 72 tambah 0,5 sama dengan 72,5. Oke teman-teman, itu untuk penentuan tepi kelas bawah pertama hingga tepi kelas bawah ke-8 dan juga penentuan tepi kelas atas pertama hingga tepi kelas atas ke-8. Kita lanjut bagaimana terkait dengan penentuan titik tengah kelas. Titik tengah kelas pun gampang ya teman-teman. Jadi sudah ada angka-angka di situ ya teman-teman, tinggal masukkan saja. Nah, ini gampang teman-teman perhatikan juga. Jadi titik tengah kelas. Oke, kita masuk saja pada pembahasan yang pertama, titik tengah kelas pertama. Angkanya tetap sama ya. Jadi 17 kurang 23. Kita langsung mulai pengerjaannya. Jadi 17 kurang 23 sama dengan dalam kurung 17 tambah 23 bagi 2. Nah, di sini sudah ada ketentuan atau teman-teman dengan penjelasannya tadi dari teman-teman kelompok sana, ini sudah ada rumusnya atau
bagi 2 ini sudah ada. Jadi langsung teman-teman kerja seperti ini. 17 dalam kurung 17 tambah 23 bagi 2. Nah, di sini jadi kita tambahkan yang kurung dulu. Hasilnya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi titik tengah kelas pertama sama dengan 20. Begitupun berlaku untuk titik tengah kelas kedua, ketiga, sampai dengan titik tengah kelas ke-8. Itu sama saja. Jadi kita coba yang kedua lagi ya, titik tengah, tentukan titik tengah kelas kedua. Jadi 23, 24 sampai 30. 24 sampai 30 ya. Jadi pengerjaannya 24 kurang 30 sama dengan dalam kurung 24 tambah 30 bagi 2. Seperti tadi kita kerja yang dalam kurung, hasilnya sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 27. Pengerjaannya begitu pun sama. Jadi untuk penentuan titik tengah kelas yang kita memperhatikan saja itu pada tanda tambahnya ini. Terus tambah ataupun bagi angka 2 yang ini kita kalau penentuan titik tengah kelas. Nah, begitupun cara pengerjaannya sama hingga yang ke-8 terakhir, titik tengah kelas ke-8. 66 kurang 72 dalam kurung 66 tambah 72 dibagi 2 sama dengan kita kerja yang dalam kurung, hasilnya 138 dibagi 2 sama dengan 69. Oke, itu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Ibu Guru. Waktu saya kembalikan. Baik, teman-teman, ini perolehan data yang telah kami dapatkan dan sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya. Sekarang kita masuk ke mencari OGIF positif. Nah, OGIF positif itu diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, jadi sebelum kita membuat OGIF positif, jadi kita harus buat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, di sini ada kolom kelas dan kolom frekuensi kumulatif. Untuk kolom kelas ini diisi dengan nilai-nilai ini diisi dengan nilai tepi atas kelas ya teman-teman. Kayak seperti sudah jelaskan teman-teman, kalau teman-teman kelompok saya, kalau contohnya kita ambil kelas pertama ya. Kelas pertama itu kan 17 sampai dengan 23. Nah, 17 ini itu batas bawah kelas, sedangkan 23 ini batas atas kelas. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas, maka tinggal 17 dikurang dengan 0,5. Jadinya tuh 16,5. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang kelas tepi kelas atas itu 23 ditambah dengan 0,5. Jadi hasilnya 23,5 gitu. Nah, untuk tanda yang ini tanda kurang dari, karena kita ingin mencari OGIF positif, jadi tandanya kita memakai kurang dari gitu, teman-teman. Nah, oke, kita lihat frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu untuk nilai yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, nilai ini didapatkan dari frekuensi. Nah, frekuensi tadi teman-teman saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan tabel distribusi frekuensi ini ya teman-teman. Ini ada tabel distribusi frekuensi. Jadi nilai yang sudah saya tandai tadi itu nilainya sama dengan frekuensi ini. Ini ya teman-teman. Ini
nilai sama dengan ini ya. Nah, kita lihat di sini nilai tengah tadi sama ya dengan nilai ada 9, 16, 15, 22, 19, 10, 8, 1 ya. Nah, pertama kita tulis dulu nih kalau tabel itu kita tulis dulu. Kalau tabel frekuensi kumulatif kita tulis dulu nih nilai frekuensinya yang ini tadi ya teman-teman, yang ini kita tulis dulu. Nah, setelah tulis itu baru kita mulai menjumlahkan dia. Jadi pertama kita tuliskan 9, 16, 15 itu ya teman-teman, 22 nih. Nah, kalau sudah tulis ini tinggal kita lihat di sini angka 9 ini adalah angka 9 ini itu angka pertama ya Kak, ya teman-teman ya. Jadi 9 ini kita taruh tanda tambah di depannya 16. Kita taruh 9 di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, langsung kita jumlahkan. Karena 9 ini angka pertama, jadi kita taruh di depan dari angka kedua ya teman-teman di sini. Nah, jadi 9 tambah 16 hasilnya 25. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu 25 ini kita taruh di depan angka ketiga nih, teman-teman. Kita taruh di depan angka ketiga dengan tanda tambah di sini. Ini 25 ini kita taruh tanda di depan angka ketiga ya. Gitu ya teman-teman. Ini hasilnya 40. Ya. Nah, setelah itu selanjutnya sama. Angka 40 ini hasil dari kelas ketiga ini kita taruh di depan angka keempat. Ya, jadi 40 ditambah dengan 22 hasilnya 62. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi, 62 ini kita taruh di depan angka 19 ya teman-teman. Ini tulis dulu 19, 10, 8, 1. Oke. Ya, 62 tambah 19 sama dengan 81. Nah, 81 ini kita taruh lagi di depan angka ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Angka ke-6 ya teman-teman, 81 kita taruh dapat angka ke-6 sama dengan 91. 91 kita taruh lagi di angka ke-7. Jadi 91 ditambah dengan 8 sama dengan 99. 99 taruh lagi di angka terakhir sama dengan 100. Gini ya teman-teman. Jadi nilai yang ada di sini nih teman-teman, nilai yang ada di sini ini kan 100 ya hasilnya. Nah, nilai ini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Itu ya teman-teman. Nilai yang ada di 100 ini harus ada sama dengan nilai yang ini. Kenapa? Karena ini adalah N data. Ini adalah N data gitu. Jadi harus sefrekuensi, harus sama gitu ya teman-teman. Jadi caranya harus seperti ini. Jadi kalau misalnya di angka ini di kelas pertama ini angkanya 3, ya udah 3 ditambahin 3 ini taruh di depan sini teman-teman ya. Nah, ini ada 3, ada 6, ada 9, ada 12. Nah, 3 ini sebagai angka pertama, jadi kita harus taruh di depannya angka kedua. Jadi 3 ditambah 6, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Habis itu 9 ini yang ini
ditaruh di depan angka 3. Itu syaratnya ya teman-teman untuk mencari frekuensi kumulatif. Namanya 18. 18 ini ditaruh di depan angka kelas keempat. Sama dengan ditambah ya. Ditambah 18. Ya, hasilnya 30. Oke. Gitu ya teman-teman, seperti ini penjelasannya mengenai frekuensi kumulatif ya teman-teman. Untuk mencari frekuensi kumulatif kita perlu menambahkannya gitu ya, seperti sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk di tabel lagi, Ogive positif. Ini agak dikecilkan ya. Ya, Ogive positif ya teman-teman. Nah, karena tadi kita lihat banyak datanya itu 100 dan frekuensi kumulatif terakhirnya juga 100 ya teman-teman. Ada di sini. Ini 100 ya teman-teman. Ini ya 99 tambah 1 100. Nah, jadi kita buat frekuensinya juga 100 ya. Jadi untuk garis yang ini ditulis sebagai frekuensi ya teman-teman. Sedangkan yang di bawah sini itu ditulis sebagai N atau kelas ya teman-teman. Kelasnya tuh ada nih ya teman-teman, ini dia kelasnya. Nah, kita lihat yang pertama, untuk nilai pertama. Nah, nilai pertama ini kita lihat bahwa di sini nilai 23,5 ya. 23,5 itu frekuensinya 9 ya. Awalnya tadi kan sudah 9 ya. Di sini ada 9. Jadi kita tarik garis di bawah 10 ya teman-teman. Ya, begini. Nah, ini titik-titik ini namanya titik Ogive positif ya. Ogive positif. Kalau di grafik itu namanya koordinat titik gitu ya. Mungkin seperti itu penamaannya. Nah, karena ini 23,5 ada frekuensinya 9. Jadi ya bisa digaris gitu. Tapi nggak perlu tarik garis karena Ogive positif itu hanya untuk digambarkan saja, nggak perlu tarik garis yang seperti ini nih, nggak perlu ya teman-teman. 30,5 frekuensinya 9 ditambah ini ada teman-teman nih. 9 ditambah 16 ya, hasilnya jadi 25. Jadi frekuensi kumulatifnya 25. Kita tarik garis dari 25. Ini sudah ada di sini. Ya. Oh ya teman-teman, kalau untuk frekuensi ini nilai-nilai frekuensi yang ada di garis ini itu sifatnya relatif ya, terserah mau tulis bagaimana, mungkin selisih 5 kah, selisih 10. Kalau saya sini dari 10 ke atas itu selisihnya 5 ya. Kalau dari 0 ke 10 selisihnya 10. Jadi terserah teman-teman, yang penting sesuai dengan banyaknya data ya. Karena datanya 100 maka di terakhirnya juga harus 100 gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjut 37,5 ini frekuensinya itu 40 ya, 40. Jadi tarik garis biar kita bisa lihat ini 40 ya teman-teman. Terus 44,5 ini frekuensinya 62 ya. 62 kita tarik garis di atas 60 ya teman-teman, sedikit di atas 60. Ini ya teman-teman. Begini ya. Habis itu 51,5 ini 81. Ada nih ya. Di atasnya 80 ya, sedikit teman-teman. Ini ya. Terus ya, lanjut 58,5
itu frekuensinya 91. Jadi ada di atas sedikit sini teman-teman. Iya. Sedangkan 65,5 ini frekuensinya 99. Jadi dia di bawahnya 100 ya teman-teman. Dan yang terakhir 72,5 itu nilainya 100. Ya. Jadi yang untuk menentukan yang ada titik-titik koordinat ini, teman-teman, ini itu nilainya harus sama dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dapat dari mana ini? Ini ada 9, ada 25, nggak kelihatan ya. Ini ya ada 9, ada 25, ada 40, ada 62, 81, 91, 99, 100. Nilai ini juga sudah saya jelaskan tadi dapatnya bagaimana ya teman-teman. Jadi nilai-nilai yang di sini itu yang dimasukkan atau yang dijadikan sebagai titik-titik dari sebuah ogif ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, penjelasannya juga sekiranya seperti itu. Bila ada sanggahan atau pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan. Sekian dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 3.